Fayambagi ayyakuna kat-tabibi al-hadiki fi istimali dawa'il khatar. Maka seyogianya dia ya, ayyakuna adalah dia itu harusnya seperti seorang tabib, seorang dokter al-hadiki yang pintar fi istimali dawa'i ya, terkait dalam mempergunakan obat al-khatari yang berbahaya ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ahbabana fillah beserta rekan santri di mana saja berada. Kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita ya. Sekarang kita sudah masuk pada halaman 355 ya, cetakan Darul Minhaj, tepatnya pada bagian ini. Jadi sebelumnya ini ya, karena lama kita tidak melanjutkan, jadi mungkin sudah terlupa. Yang ingin kami sampaikan bahwa kita berada pada masalah atau pada pembahasan yang berhubungan dengan masalah akidah. Dan kemarin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan kita itu sudah membahas sehubungan dengan madarrah ya, atau bahaya yang namanya ilmu kalam, falsafah kalam. Nah, itu dibahas oleh beliau pada pembahasan yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas sehubungan dengan manfaat daripada ilmu kalam ya, kurang lebih seperti itu. Langsung saja, ila anqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa amma manfaatuhu ya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, adapun manfaatnya ya, manfaat daripada ilmu kalam itu, faqad yuzannu anna faidatahu kashful haqaiqi wa ma'rifatuha ala ma hiya alaihi ya. Faqad sungguh terkadang yuzannu diduga ya, dianggap oleh sebagian orang anna faidatahu, bahwasanya faedah atau guna daripada ilmu kalam itu adalah kashful haqaiqi, menyingkap ya, hakikat atau kebenaran segala sesuatu, wa ma'rifatuha, dan mengetahuinya, ala ma hiya alaihi, atas apa yang ia padanya, artinya sesuai dengan faktanya atau sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya. Wahai hata, dan itu jauh sekali. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ya, terkadang ada orang yang menganggap bahwa ilmu kalam itu dia punya faedah ya, dia punya guna, dia punya fungsi, yang mana fungsinya itu atau gunanya itu adalah dia mampu untuk menyingkap hakikat segala sesuatu. Dia mampu membuat kemudian kita tahu sesuatu itu sesuai dengan faktanya atau sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya. Tapi kata beliau, hayhata, itu tidak mungkin ya, jauh sekali kata beliau. Falaisa fil kalami wafa'un bihadzal matlabis syarif ya, tidak ada itu di dalam ilmu kalam wafa'un, penunaian bihadzal matlabis syarif, akan ini tuntutan yang mulia. Jadi ilmu kalam itu dalam menyingkap tuntutan yang mulia itu, dalam artian di sini adalah memperkenalkan ya kepada kita hakikat segala sesuatu, itu ilmu kalam tidak akan pernah menunaikan itu. Nah, justru ilmu kalam itu ya tidak ada ujung kejelasannya, bahasa lainnya seperti itu. Wala'alla at-takhbita wat-tadlila fihi aktsaru minal kashfi wat-ta'rif ya. Bisa jadi ya, at-takhbita, kerancuan, wat-tadlila, dan juga penyesatan fihi pada ilmu kalam itu, aktsaru minal kashfi, itu lebih banyak daripada menyingkap kebenaran, wat-ta'rifi, dan memperkenalkan kebenaran itu sendiri. Jadi kata Imam Al-Ghazali ya, masalah ilmu kalam itu kemudian mampu menyingkap ya, tuntutan mulia dalam hal ini adalah menyingkap hakikat segala sesuatu itu kata beliau tidak ada
sama sekali. Justru malah penyesatan dan kerancuan itu yang justru lebih banyak ditimbulkan oleh yang namanya ilmu kalam berbanding dia memperkenalkan kepada kita hakikat segala sesuatu. Ya. Wahada, dan ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, idza sami'tahu min muhaddisin aw hashwin, jika engkau mendengarnya min muhaddisin, dari seorang muhaddis, ya, ahli hadis, aw hashwin, atau orang yang tidak pakar dalam suatu bidang ilmu, ya, atau bahasa kita orang-orang yang amatiran lah, kurang lebih seperti itu. Rubbama khatara bibalika anna an-nasa a'da'u ma jahilu, ya. Ya, bisa jadi terdetak di dalam hatimu annan nasa, bahwasanya yang namanya manusia itu a'da'u ma jahilu, adalah musuh apa yang ia tidak ketahui. Jadi maksudnya adalah, ya, ketika nasihat ini, ya, nasihat yang mengatakan bahwa ilmu kalam itu tidak ada gunanya, kamu dengar nasihat ini dari seorang ahli hadis, seorang yang bukan seorang ahli kalam, atau kamu dengar ini nasihat daripada seorang yang amatiran, yang tidak pakar, tidak dalam ilmu pengetahuannya, maka kamu akan mengelak itu, menolak itu, seraya mengatakan, ya, berdalih bahwa yang namanya manusia itu adalah musuh apa yang dia tidak ketahui. Nah, ini sebagaimana ini ungkapan masyhur yang biasa kita dengar. Maksudnya apa? Maksudnya manusia itu harus melawan ketidaktahuan dia. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tentunya ya harus mempelajari ilmu kalam. Nah, itu bentuk alasan engkau menolak nasihat yang mengatakan bahwa ilmu kalam itu tidak ada gunanya, ketika yang memberikan kamu nasihat itu adalah seorang muhaddis atau seorang yang amatiran, ya, kurang lebih seperti itu. Pasma, maka kata Imam Al-Ghazali, dengarlah. Hadza, ini nasihat ini, mimman khabural kalama summa qalahu, dari orang yang telah mendalami ilmu kalam itu, summa qalahu, kemudian dia membuangnya, dia mengabaikannya. Ya, jadi di sini seakan-akan Al-Imam Al-Ghazali ingin mengatakan kepada kita bahwa okelah kalau kamu tidak terima nasihat seperti itu karena yang menyampaikan itu bukan pakarnya, ya, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, sekarang coba lihat saya. Saya ini adalah orang, kata beliau, yang mahir di dalam ilmu kalam, yang mendalami ilmu kalam sampai kepada tahap, ya, kemudian dia ketahui segalanya terkait dengan ilmu kalam, akhirnya kemudian dia buang, dia abaikan. Ya, jadi bahasa lainnya, kalau kamu memang tidak mau menerima nasihat bahwa ilmu kalam itu tidak ada gunanya, hanya karena berdasarkan bahwa yang menyampaikan itu adalah orang yang tidak mahir dalam ilmu kalam, nah sekarang saya mau mengatakan, saya sendiri adalah seorang ahli kalam. Nah, bahasa kasarnya seperti itu. Ba'dal hakikatil khibrati, setelah hakikat yang sesungguhnya yang berhubungan dengan pendalaman beliau terhadap ilmu kalam. Nah, saya ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang setelah mempelajari ilmu kalam, mendalaminya, dan sampai kepada tahap mengetahui hakikat yang sesungguhnya terkait ilmu kalam, ya saya buang, kata Imam Al-Ghazali, karena memang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, ya, bahasa kasarnya seperti itu. Wa ba'da taghalghuli fihi, dan setelah dia mendalami lebih jauh pada ilmu kalam itu, ila muntaha darajatil mutakallimina, sampai kepada tahap atau batas tingkatan orang-orang yang ahli kalam. Jadi Imam Al-Ghazali mempelajari itu, mendalami itu lebih jauh sampai kepada puncak, ya, tahap derajat seorang ahli kalam. Saking hebatnya beliau dalam menelusuri atau mempelajari ilmu kalam sebelum beliau tobat, ya, bahasa kasarnya seperti itu. Wa jawaza dzalika, bahkan dia melewati yang demikian itu, ila ta'ammuki, sampai kepada tahap mempelajari lebih jauh pada ilmu-ilmu yang lain, tunasibu nau'al kalam, yang berhubungan dengan bagian ilmu kalam. Jadi bahkan bukan cuma ilmu kalam saja yang beliau pelajari, yang beliau teliti, tetapi kitab-kitab lain atau ilmu lain itu bahkan dijadikan sebagai suatu perbandingan dalam mempelajari ilmu kalam itu sampai kepada batas yang luar biasa. Jadi ilmu-ilmu yang lain itu, disiplin-disiplin ilmu yang lain juga dijadikan sebagai perbandingan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam rangka untuk memantapkan kajian beliau dalam bidang ilmu kalam itu. Sampai ke tahap itu beliau wa tahaqqaqa anna tariqah, nah, kemudian dia pun tersadar setelah semuanya, anna tariqah, bahwasanya jalan ila haqaiqil ma'rifati, untuk mengetahui hakikat-hakikat segala sesuatu,
min hadzal wajhi, dari sisi ini, dari sisi atau dari jalan mempelajari ilmu kalam, masdudun, itu sudah tertutup. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di sini ingin menegaskan kepada kita bahwa ya, kalau memang ya kalian tidak mau, engkau tidak mau menerima nasihat bahwa ilmu kalam itu tidak ada gunanya hanya karena dia atau yang menyampaikan itu adalah seorang muhaddis atau seorang haswi, maka sekarang sayalah orang yang ahli kalam yang sedang berbicara sekarang. Bahasa kasarnya seperti itu. Saya seorang ahli kalam, bahkan ya kepakaran saya dalam bidang kalam itu sampai kepada tahap yang luar biasa, yang kemudian membuat saya berkesimpulan setelah mencapai segalanya bahwa jalan untuk mengetahui hakikat sesuatu melalui ilmu kalam itu tertutup setelah kajian beliau ini. Nah, wala amri, kata beliau, demi usiaku, la yanfakul kalamu, ya, tidak terlepas itu ilmu kalam, angkasfin, dalam menyingkap, wa ta'rifin, dan memperkenalkan, wa ihdahin, dan menjelaskan, li ba'dil umuri, terhadap sebagian perkara. Ya, walakin alan nuduri, akan tetapi itu jarang. Jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali juga ingin mengatakan kepada kita bahwa ya memang ilmu kalam itu ya terkadang ya ada sisi baiknya ya, terkait dalam hal menyingkap segala sesuatu, memperkenalkan atau menjelaskan segala sesuatu. Tetapi kata beliau itu jarang sekali. Fi umurin jaliyatin, itu terkait dengan perkara-perkara yang jaliyah, yang jelas, takadu tubhamu, yang hampir saja dipahami, qabla ta'ammuki fi sinatil kalam, sebelum mendalami lebih jauh terkait dengan bidang ilmu kalam. Jadi salah satu dampak positif atau perang ilmu kalam dalam menyingkap sesuatu itu berhubungan dengan perkara-perkara yang sebenarnya sudah jelas, hampir dipahami perkara itu. Artinya hampir dipahami ini tidak perlu membutuhkan pendalaman yang lebih jauh. Nah, hampir saja dipahami permasalahan tersebut. Nah, kemudian orangnya itu terjun ke bidang kalam, kemudian bidang kalam inilah yang kemudian menyingkap hakikat yang mau dipahami oleh orang tersebut. Tapi pada dasarnya, andai pun dia tidak belajar ilmu kalam, dia tinggal sedikit saja mengkaji itu, maka dia akan pahami. Ya, cuma dia tidak mau usaha lagi untuk memahami itu, dia langsung terjun ke bidang kalam, dan bidang kalam itulah yang menyingkap kebenaran itu. Hanya dari sisi itu saja bahasa kasarnya ya. Satu sisi positif atau perang ilmu kalam dalam memperkenalkan hakikat, menjelaskan hakikat sebagian perkara ya, ba'dil umur, itu pun tidak semuanya ya, sebagian perkara. Jadi itu saja. Bal, akan tetapi kata Imam Al-Ghazali, manfaatuhu syai'un wahidun, ya, manfaatnya itu adalah sesuatu yang satu. Artinya ada manfaatnya satu sisi. Nah, apa dia manfaatnya? Wa huwa hirasatul aqidati, yaitu dia akan membentengi ya, akidah allati tarjamnaha, yang kami telah jelaskan sebelumnya ya, alal awami, ke atas orang awam. Jadi manfaat ilmu kalam dia tidak berhubungan dengan menyingkap hakikat segala sesuatu. Tapi manfaat ilmu kalam kata beliau di sisi ini adalah dia hanya membentengi akidah ya, akidah yang sudah kami jelaskan sebelumnya ya, ke atas orang awam itu. Jadi orang awam itu ketika dia pelajari akidah-akidah yang kami sudah jelaskan sebelumnya, jadi pembahasan kita sebelumnya itu dibahas terkait dengan tauhid, terkait dengan Allah itu esa, Allah itu munazzah, suci, Allah itu ilmu, qudrah, iradah, dan seterusnya, itu sudah kita bahas. Nah, akidah orang awam sehubungan dengan itu bisa dibentengi oleh yang namanya ilmu kalam, falsafah kalam. Nah, itu saja manfaat daripada ilmu kalam itu. Sisi situ, selebihnya tidak punya peran penting ilmu kalam tersebut, apalagi dalam hal menyingkap hakikat segala sesuatu seperti yang sudah dikatakan tadi. Wa hifdzuha, dan menjaganya. Jadi ilmu kalam itu menjaga akidah tersebut, antaswisyatil mubtadi'ati bin anwa'il jadli, dari taswisyati, perancuan, al mubtadi'ati, orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang berpaham menyimpang, bi anwa'il jadli, dengan macam-macam perdebatan. Jadi salah satu manfaat ilmu kalam ini adalah al-hifz, menjaga akidahnya orang awam ketika akidah mereka itu dirongrong oleh orang-orang ahli mubtadi'ah melalui debatan ya, melalui
jidal dan seterusnya. Nah, ilmu kalam itu tampil pada saat itu untuk memelihara atau menjaga akidah mereka orang awam ini. Nah, itu manfaatnya. Fa innal amiyah, karena sesungguhnya orang awam itu dhaifun, itu lemah. Yastafizuhu jadlul mubtadi'i wa in kana fasidan. Dia bisa digoyahkan oleh debatannya orang-orang yang berpaham menyimpang, ahli bid'ah, wa in kana fasidan, sekalipun debatan tersebut adalah debatan yang fasidah, jidal yang rusak, jidal yang tidak benar. Jadi ketika orang awam ini, yang namanya orang awam pasti lemah, ketika mereka diserang, didebat, dirongrong, maka mudah akidah mereka itu kemudian goyah, walaupun serangan atau ronrongan itu adalah sebenarnya tidak berdalil, sesuatu yang tidak dibenarkan, sesuatu yang menyimpang lah, kurang lebih seperti itu. Yang namanya juga orang awam. Wa mu'aradatul fasidi bil fasidi. Nah, dan melawan al-fasidi yang fasid, yang rusak, bil fasidi dengan yang rusak, ya tadfa'u, itu yang akan menolaknya, menolak kerusakan itu. Jadi ketika orang awam yang jenis ini itu diserang oleh orang-orang yang berpaham menyimpang, didebat oleh mereka orang-orang yang mubtadi', orang-orang yang salah, orang-orang yang fasid, ya bahasa kasarnya seperti itu. Nah, bagaimana agar supaya ya akidah mereka tetap terjaga? Maka orang-orang awam yang seperti ini harus belajar ilmu kalam dalam rangka untuk menahan serangan-serangan orang-orang ahli mubtadi' ini. Walaupun ilmu kalam itu pada dasarnya adalah fasid juga, bahasanya seperti itu. Jadi kefasidan, kerusakan ahli mubtadi' itu dilawan dengan al-fasid, dengan ilmu kalam tersebut, maka itu yang akan tadfa'uhu, menolak kefasidan, ya, kerusakan, ketidakbenaran orang-orang ahli mubtadi' itu. Nah, itu manfaat daripada ilmu kalam. Al-fasid dilawan dengan al-fasid, ya kurang lebih seperti itu. Nah, wan nasu muta'abbaduna bihadhil aqidati allati qaddamnaha. Nah, orang-orang itu secara umum, ya, itu muta'abbaduna, itu dianggap beribadah bihadhil aqidati, dengan memahami akidah-akidah allati qaddamnaha, ya, yang telah kami dahulukan pembahasannya ini pada pembahasan yang sebelumnya, ya. Jadi orang-orang itu ketika mempelajari akidah yang kami sudah jelaskan sebelumnya, maka mereka dianggap sebagai orang yang beribadah, ya kurang lebih seperti itu, ya ibadah besar bahkan. Itu kenapa? Warada syar'u biha, karena warid atau datang syariat biha dengannya, dengan akidah-akidah yang kami sudah sampaikan sebelumnya, itu Allah itu Esa, Allah itu suci, Allah itu punya sifat ilm, qudrah, irada dan seterusnya. Lima pihak, karena apa yang ada padanya, min solahi dinihim, terkait dengan kebaikan agama mereka, wa dunyahum, dan juga kebaikan dunia mereka. Artinya akidah yang sudah kami jelaskan sebelumnya itu berhubungan dengan ya kebaikan agama dan dunia mereka, maka dia dikategorikan sebagai bagian ibadah, ya kurang lebih seperti itu. Wa ajma'a salafus salihu 'alaiha, dan sepakat salafun salih 'alaiha, ke atas akidah yang kami sudah jelaskan sebelumnya. Nah, wal ulama'u, adapun ulama itu muta'abbaduna bihifdhiha, nah, itu dianggap beribadah bihifdhiha, karena menjaga akidah orang awam tersebut, min talbisatil mubtadi'ati, dari kerancuan orang-orang ahli bid'ah, ya orang-orang yang menyimpang. Kama tu'abbidas salatinu bihifdhi amwalihim, sebagaimana para sultan itu atau para raja itu, ya dianggap beribadah, ya karena menjaga amwalihim, harta mereka, antahajjumatiz zalamati wal ghassar, dari serangan-serangan orang-orang yang zalim, orang-orang jahat, wal ghassab, dan para perampok, para begal dan lain sebagainya. Jadi seorang raja itu dianggap beribadah kepada Allah ketika dia menjaga harta mereka, dia memelihara harta mereka daripada serangan-serangan atau bahaya-bahaya orang-orang yang zalim ini, para begal, para perampok, pencuri dan lain sebagainya. Nah, ulama juga seperti itu dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu menjaga akidahnya orang-orang awam ini dari paham-paham yang menyimpang. Dan orang awam itu sendiri dianggap beribadah ketika mempelajari akidah-akidah yang kami sudah jelaskan sebelumnya. Nah, wa idza waqa'atil ihatatu bidararihi, nah ketika sudah terjadi, ya sudah berlaku al ihatatu, ya
pengetahuan bidororihi, akan bahaya madarah daripada ilmu kalam, wa manfaatihi, dan juga manfaat daripada ilmu kalam. Nah, payam bagi ayyakuna kat tabibi al hadiki fi istimali dawail khatar, maka seyogianya dia, ya, ayyakuna adalah dia itu harusnya seperti seorang tabib, seorang dokter al hadiki yang pintar, fi istimali dawai, ya, terkait dalam mempergunakan obat al-khatari yang berbahaya ini, yang luar biasa ini, ya, yang penting ini, ya, bahasa lainnya seperti itu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ketika kita sudah tahu ternyata, ya, al-hata ini maksudnya, ya, ternyata ilmu kalam itu ada madarahnya dan ada manfaatnya, ya, ada bahayanya dan ada juga gunanya. Nah, kalau seperti itu faktanya, ini maksudnya waqa'at, kalau seperti itu faktanya, maka orang, ya, yang punya kemahiran dalam ilmu kalam itu harusnya bersikap seperti seorang dokter yang bijaksana. Dalam hal ini, dia harus bijak dalam menggunakan obat yang akan dia berikan kepada pasiennya. Nah, la yada'uhu, ya, harusnya la yada'uhu, dia tidak boleh meletakkannya, menggunakannya illa fi maudi'ihi, kecuali pada tempatnya, ya, obat tersebut, ya, karena ada bahaya, ada juga gunanya, maka harus diletakkan atau difungsikan pada tempatnya yang seharusnya, yang sesungguhnya, yang cocok, ya, kurang lebih seperti itu. Wadzalika, yang demikian itu, ya, maksudnya ini dia tidak boleh meletakkan pada tempatnya adalah fi waqtil hajat, yaitu pada waktu dia membutuhkannya, pada waktu berhajat. Jadi ketika ada hajat untuk mengajarkan ilmu kalam, maka ajarkan. Ketika tidak ada hajat, maka jangan ajarkan. Wa ala qadril hajati, dan sesuai dengan tingkat hajat tersebut. Kalau tingkat hajat tersebut membutuhkan ilmu kalam hanya 20%, maka 20% saja yang harus diajarkan. Kalau hajat itu membutuhkan ilmu kalam itu 50%, maka 50% saja yang diajarkan, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan at-tabibil hazik. Ya, harus pintar-pintar, harus bijaksana dalam memanfaatkan atau mengajarkan ilmu kalam itu kepada orang. Nah, wa tafsiluhu, dan penjelasan lebih jauhnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya itu terkait dengan meletakkan ilmu kalam itu sesuai dengan hajat dan kadar hajat itu seperti apa? Wa tafsiluhu, nah, perinciannya kata beliau. Nah, ini beliau mau jelaskan di sini, ya. Annal awamah, ya, bahwasanya orang awam itu, ya, al-mashghulina bil hirafi was sinaati, ya, orang awam yang sibuk dengan pekerjaan was sinaati, dan tugas-tugas atau profesi-profesi yang lain, ya, yajibu ayyutraku ala salamati aqaidihim allati i'taqaduha mahmatalaqanu al-i'tiqad al-haqq alladhi dzakarnahu. Maka wajib ayyutraku, untuk mereka dibiarkan, ala salamati aqaidihim, ya, atas keselamatan akidah-akidah mereka, allati i'taqaduha, yang mana mereka itu telah meyakini akidah itu ketika mereka mempelajari akidah yang benar yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jadi kalau untuk orang awam, kata beliau, yang mana orang awam ini ya orang biasa, yang mana mereka punya pekerjaan, ya, pergi ke sawah, ada yang berkantor, ada yang pergi ke laut, ya, artinya orang-orang yang memang tidak belajar agama, ya, bahasa kasarnya seperti itu. Nah, orang awam ini yang seperti ini, ketika mereka sudah mempelajari, ya, ilmu kalam yang sudah kami jelaskan sebelumnya, nah, maka orang yang seperti ini itu dibiarkan saja. Jangan diajarkan ilmu kalam, dibiarkan saja demi keselamatan akidah-akidah mereka sesuai yang sudah kami ajarkan sebelumnya. Nah, fa inna ta'limahumul kalam, karena sesungguhnya mempelajarinya mereka ilmu kalam, dararum mahdun bi haqqihim, itu merupakan mudarat, ya, yang jelas, ya, murni itu adalah mudarat bi haqqihim, pada hak mereka atau terkait dengan orang yang seperti mereka. Karena rubbama, bisa jadi, yusiru lahum syakkan. Nah, ilmu kalam itu akan membangkitkan bagi mereka itu syakkan, ya, keraguan, kebimbangan. Jadi kalau mereka belajar ilmu kalam, ya, maka
akan muncul kerancuan, akan muncul kebimbangan, akan muncul keraguan. Kok begini ya? Kok begini ya? Dan lain sebagainya. Itu bahaya ilmu falsafah kalam kepada orang yang seperti ini. Wa yuzalzilu alaihimul i'tiqada, dan itu yang akan menggoyahkan ke atas mereka akidah mereka itu. Wala yumkinul qiyamu ba'da dzalika bil islah, dan tidak akan memungkinkan al-qiyamu ba'da dzalika untuk bangkit setelah yang demikian itu bil islah, dalam rangka untuk diperbaiki. Artinya kalau mereka sudah ternodai oleh yang namanya ilmu kalam, akidah mereka sudah goyang, sudah guncang, maka orang-orang yang seperti ini susah sekali untuk diperbaiki lagi. Nah, itu maksudnya la yumkinul qiyam ba'da dzalika bil islah. Itu yang pertama. Wa ammal amiyul mu'taqidu lil bid'ah. Nah, adapun orang awam jenis yang meyakini hal-hal yang bid'ah, artinya orang awam yang keyakinannya menyimpang. Kalau tadi ini orang awam yang keyakinannya benar. Sekarang ada jenis orang awam yang keyakinannya menyimpang. Nah, bagaimana orang yang seperti ini terkait dengan ilmu kalam? Nah, apa yang bagi ayyud'a ilal haqqi bitalattuf, maka seyogyanya dia dipanggil, diseru, diajak kepada kebenaran bitalattuf, dengan penuh kelembutan. La bitta'assub, tidak boleh dengan penuh kepanatikan, tidak boleh. Jadi terapkan akhlak mulia kita, ya. Hal, ya, dakwah bil hal, ya, bahasa lainnya seperti itu, kepada orang-orang awam yang pemahamannya itu sudah menyimpang, ya. Wabil kalamil latif, dan dengan menggunakan perkataan-perkataan al-latif yang lembut, al-muqni'i lil nafsil, yang memuaskan bagi jiwa mereka, al-muassir fil qalbi, yang berkesan di dalam hati, wa al-qaribi, yang dekat min siyaqi adillatil Quran wal hadis, ya, dari pemaparan-pemaparan dalil Al-Quran dan hadis. Nah, al-mamzuji bifannil wa'zi wat tahzir, ya, yang dibarengi dengan seni berdakwah, ya, menasihati, wat tahzir, dan juga, ya, kurang lebih hampir sama. Ya, jadi kata Imam Al-Ghazali, untuk jenis orang awam yang seperti itu jangan diajarkan ilmu kalam. Bahasa langsungnya seperti itu. Tetapi orang yang seperti ini kita ajak mereka kepada kebenaran dengan penuh kelembutan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang halus, yang memuaskan, yang berkesan di dalam hati, yang dekat, ya, yang tidak jauh-jauh amat daripada dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian dibarengi dengan metode berdakwah, ya, metode berdakwah, seni dalam berdakwah yang baik-baik, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, fa inna dzalika, karena yang demikian itu, kata beliau, anfa'u minal jadli, itu lebih bermanfaat daripada berdebat al-maudu'i, ya, yang diletakkan ala syartil mutakallimin, sesuai dengan syaratnya atau sesuai dengan metodenya orang-orang ahli kalam. Jadi lebih baik kita bertalattub berbanding kita berdebat dengan orang awam yang seperti ini, debatan yang sesuai dengan metodenya orang-orang ahli kalam itu. Idil ammiyu, ya, karena orang awam itu idza sami'a dzalika, apabila dia dengar yang demikian itu, dia dengar debatan kita misalnya dengan menggunakan metode orang-orang ahli kalam misalnya seperti itu, i'taqada, maka dia akan berkeyakinan, orang awam tersebut, annahu nau'u sin'atil minal jadli, bahwa itu merupakan bagian daripada bidang perdebatan, ta'allamahal mutakallimu, yang dipelajari ia oleh orang-orang ahli kalam, liyastadrijan nasa ila i'tiqadihi, untuk dia rekrut, ya, bahasa kasarnya seperti itu, orang-orang kepada akidahnya dia. Nah, fa in ajiza anil jawab, nah, ketika dia tidak mampu untuk menjawab, orang awam ini tidak mampu menjawab, qaddara, maka mereka akan menetapkan, ya, annal mujadilina min ahli madhabihi aidan, bahwasanya orang-orang yang akan mendebat dari kalangan mazhab mereka yang sama dengan mereka pemahamannya menyimpang, itu yaqdiruna ala dabhi, itu mereka akan mampu untuk membantah, untuk melawan debatan yang kita lakukan kepada mereka. Jadi maksudnya orang-orang awam yang jenis ini yang pemahamannya menyimpang, ketika kita berdebat dengan mereka dengan menggunakan bahasa-bahasa atau metode orang-orang ahli kalam, nah, maka di benak mereka yang akan muncul pada saat itu, oh, ini yang mendebat saya ini adalah orang-orang ahli kalam ini, yang mana dia bertujuan untuk menarik perhatian saya agar supaya masuk kepada ajaran mereka. Ya, itu yang ada di benak mereka, orang awam yang seperti ini. Nah, ketika mereka kita debat,
dan mereka itu ternyata misalnya kalah, bahasa lainnya, dalam artian tidak mampu untuk menjawab pertanyaan kita atau debatan kita, maka pada saat itu mereka bukan malah mengakui kebenaran dari kita, tetapi justru tidak mau ikut arahan kita, seraya mengatakan di dalam hati mereka, ya, ini maksudnya saudara, bahwa toh juga ada dari kelompok kita, mujadilin dari kelompok kita yang sebenarnya mampu untuk menjawab pertanyaan dia. Cuma untuk saat ini saya tidak mampu menjawab atau melawan debatan daripada dia. Bukan berarti bahwa tidak ada jawabannya menurut orang-orang kita, itu yang ada di benak mereka. Jadi pada saat itu mereka tidak tersadar dengan debatan kita. Justru mereka akan mengatakan, kami juga punya orang ahli dalam berdebat yang akan melawan debatan kalian. Untuk saat ini memang kami tidak bisa jawab. Nah, kurang lebihlah seperti itu yang ada, atau situasi yang akan terjadi ketika orang awam jenis ini kita debat dengan menggunakan kalam. Secara kesimpulan, dia tidak akan berubah, dia tidak akan tertarik dengan arahan kita. Justru dia akan semakin ngotot dalam pendapat dia. Artinya apa? Nah, ini dia. Faljadlu ma'ahada, maka berdebat menggunakan ilmu kalam ma'ahada dengan jenis orang awam yang ini, yang kedua tadi, artinya orang awam yang menyimpang pemahamannya. Wa ma'al awali, dan berdebat dengan orang yang pertama yang tadi di atas, yaitu orang awam yang sudah bagus pemahamannya. Ya, itu haramun, itu haram hukumnya. Jadi kita berdebat dengan orang awam yang jenis pertama tadi dan jenis yang kedua tadi, itu hukumnya haram. Tidak boleh kita, bahasa lainnya, sisipkan, ajarkan, debatkan kepada mereka ini ilmu kalam. Wa kadza ma'ama waqa'a lahu syakkun, demikian juga kepada orang yang waqa'a, terjadi padanya itu keraguan, orang yang bimbang, orang yang tidak jelas, orang yang ragu ya terkait dengan keyakinan mereka, apakah begini tentang Allah lah misalnya, tentang akidah, apakah begini dan lain sebagainya, ada keraguan. Nah, orang-orang yang jenis seperti ini juga jangan kita sisipkan, jangan kita debat mereka, jangan kita ajarkan kepada mereka, perkenalkan kepada mereka namanya ilmu kalam. Haram, kata beliau di sini. Karena yajibu izalatuhu, nah wajib ya menghilangkannya, keraguannya ini orang-orang ini, bil lutfi, dengan kelembutan, wal wa'zi, dengan nasihat yang bijak, wal adillatil qaribatil maqbulati, dan dengan dalil-dalil yang mudah dipahami, al maqbulati, yang bisa diterima, al ba'idati an ta'ammukil kalam, yang jauh dari kajian-kajiannya bidang kalamnya, kurang lebih seperti itu. Nah, wa istiqsa'ul jadli innama yanfa'u, ya ini lain lagi ya, nanti kita bahas ini pada pertemuan yang berikutnya karena mungkin sudah panjang ya. Yang jelasnya secara kesimpulan, Al-Imam Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa ilmu kalam itu ya pada dasarnya tidak ada gunanya ya dalam hal menyingkap kebenaran. Nah, tetapi dia punya guna dari satu sisi. Sisi apa? Dia kegunaannya sisi menjaga akidahnya orang awam, memelihara akidahnya orang awam dari ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Nah, kemudian beliau bahas lagi, kembangkan lagi bahwa ketika ilmu kalam itu kita sudah tahu bahwa ada bahayanya dan ada juga gunanya, maka kita harus bijak dalam menggunakan ilmu kalam itu kepada mereka, orang-orang yang akan kita sampaikan ilmu kalam itu kepada mereka. Nah, yang mana mereka ini dibagi kepada dua, kata Imam Al-Ghazali. Ada jenis orang awam yang pemahamannya sudah benar sesuai dengan akidah yang sudah diajarkan oleh beliau pada pembahasan yang sebelumnya. Nah, ini haram kita mengajarkan mereka, mendebat mereka, menyampaikan kepada mereka ilmu kalam. Yang kedua, orang awam yang pemahamannya yang menyimpang pun haram kita menyampaikan, mendebat, memberitahukan mereka sehubungan dengan ilmu kalam. Nah, kemudian ketiga, orang yang bimbang ya. Dia bukan orang yang akidahnya benar, bukan juga orang yang akidahnya menyimpang, tetapi ya bimbang, tidak jelas sih, syak. Orang yang seperti ini juga tidak boleh diajarkan kepada mereka ilmu kalam. Jadi harus orang-orang yang seperti ini kita ajak kepada kebenaran melalui kelembutan ya, melalui
dalil-dalil yang mudah dipahami, yang jauh daripada yang namanya ilmu kalam. Ya, itu secara kesimpulan. Nanti pembahasan yang lebih jauhnya nanti kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya ya. Hada billahi taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم